Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian normalitas pada data sekunder, permasalahan atas pengujian normalitas, dan solusi untuk memperbaikinya. Jadi nanti di sini data penelitian kita itu terkait dengan pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris yang menguasai akuntansi, komite audit terhadap voluntary disclosure atau terhadap luas pengungkapan sukarela. Nah, pada tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana sih caranya kita menginput data sekunder yang ada di dalam Excel ini ke SPSS, kemudian pengolahan data normalitas, beserta juga perbaikan-perbaikannya apabila uji normalitas ini gagal. Nah, yang pertama kita pindahkan dulu. Ketika kamu memindahkan data sekunder ini, data dari Excel ini ke dalam SPSS, ya, maka yang perlu diperhatikan, sebaiknya kita nggak menggunakan file open data. Kita nggak menggunakan ini. Nah, biasanya seringkali mahasiswa tuh ya maunya otomatis ya, memang ini lebih gampang ya. Langsung file open data, kemudian cari file yang akan dibuka dalam SPSS. Nah, seringkali itu akan membuat file ini menjadi error. Maka ada baiknya ketika kita memindahkan data ke SPSS, khususnya data sekunder, kita copy aja seperti biasa. Blok ya. Ingat, yang di blok itu hanya angkanya saja. Yang ini judulnya itu nggak di blok, yang ini nggak di blok, ini juga nggak di blok, tahun dan nama perusahaan. Yang di blok itu hanya hasilnya saja, seperti ini. Blok terus sampai dengan ke bawah, kemudian klik kanan, copy atau Ctrl C, bebas, sama aja. Pindahkan ke dalam SPSS-nya. Kemudian kita klik paste, klik kanan paste atau Ctrl V. Nanti keluar seperti ini, ya. Jadi caranya simple saja ya, memang caranya masih manual, tapi ini menghindarkan error, khususnya bagi kamu yang menggunakan SPSS bajakan, ya. Nah, kita pindah ke variable view. Jadi setelah muncul seperti ini, kita pindah ke dalam variable view yang ini, ya. Klik. Nama yang variabel pertama disesuaikan. Ya, nama variabel pertama kan Dewan Komisaris Independen. Terlalu panjang kalau kamu mau ketiknya Dewan Komisaris Independen. Maka kita singkat saja DKI. Ya. Kita singkat menjadi DKI. Yang kedua, Dewan Komisaris yang menguasai accounting. Terlalu panjang juga ya. Maka kita singkat saja menjadi DKA. Jadi boleh ya disingkat, gak ada masalah. Justru kalau kepanjangan malah jadi error nanti. Yang ketiga, komite audit, dan yang keempat adalah voluntary disclosure. Kita singkat saja. Komite audit KA, voluntary disclosure VD, ya. Nah, untuk width-nya biarkan seperti biasa. Yang kita ubah yang pertama desimal, ubah dulu jadi 4 atau 6. Saya biasa pakai 4 atau 6. Di sini saya set jadi 6 saja. Ya. Desimal ini berapa angka di belakang koma nantinya. Label, value, missing column, lines itu biarkan seperti biasa. Measurement kita ubah menjadi scale. Ingat ya, kamu yang data sekunder wajib menggunakan scale pengukurannya dalam SPSS. Nah, kamu pasti bertanya, Pak, scale itu apa? Scale itu adalah data skala, data yang memiliki karakteristik skala. Artinya data itu bisa dilakukan operasi matematis. Mau ditambah bisa, mau dibagi bisa, kuadratkan bisa, diakar bisa. Nah, ini yang namanya data scale. Jadi kita ubah measurement-nya menjadi scale. Nah, setelah semua ini selesai, kita pindah ke data view. Di dalam data view ini, ya, yang kita lihat pertama kali adalah ininya sudah berubah ya, judulnya online-nya. Jadi di sini sudah berubah. Ada DKI, DKA, Dewan Komisaris Menguasai Akuntansi, kemudian komite audit, dan ada voluntary disclosure. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Hampir sama dengan cara sebelumnya ya. Uji normalitas itu ada dua. Yang pertama adalah uji normalitas residual, dan yang kedua adalah uji normalitas data. Kalau data primer, sebaiknya menggunakan uji normalitas data. Sebaiknya ya, disarankan menggunakan uji normalitas data. Tapi kalau data sekunder, bebas. Mau residual, mau data, itu boleh. Nah, kita coba dulu yang pertama, yang residual dulu. Caranya, klik Analyze, kemudian cari Regression, kemudian pilih Linear. Jadi, Analyze, Regression, Linear. Kita klik seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Masukkan variabel dependent-nya. Variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi
contohnya tadi adalah voluntary disclosure, ya, atau luas pengungkapan. Kita masukkan ke dependennya. Kemudian pada kolom independen, masukkan variabel independennya, ya, pindahkan ke sini. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Pada bagian statistik, pastikan yang terconteng cuma ini saja, estimate dan model fit, ya. Klik continue. Pada bagian plot, pastikan tidak ada yang diconteng by default seperti ini. Klik continue. Pada bagian shift, conteng pada bagian residual yang ini, unstandardized residual. Jadi diconteng yang ini, ya, silahkan diconteng yang ini. Kemudian klik continue. Pada bagian option, pastikan use probability of f-nya 0,05, removalnya 0,10. Include, kemudian exclude diconteng seperti ini, ya. Klik continue. Pada bagian style, pastikan kosong, tidak ada apapun seperti ini. Klik cancel. Pada bagian bootstrap, pastikan tidak ada yang diconteng, ya, tidak boleh perform bootstrapping dulu. Kita klik continue. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik OK saja. Hasil ini buang saja, hasil ini nggak usah dibaca, close saja, nggak usah di save, nanti malah bingung. Nah, setelah kita melakukan regresi residual tadi, maka keluarlah satu variabel baru yang namanya variabel residual 1 atau res1. Nah, variabel inilah yang nantinya akan kita uji normalitasnya dengan cara klik analyze, kemudian pilih non-parametric test. Jadi analyze non-parametric test, legacy dialog, one sample key S. Jadi sekali lagi, klik analyze non-parametric test, legacy dialog, one sample key S. Klik. Nantinya yang kita akan uji residualnya adalah unstandardized residual. Jadi bukan variabel-variabel ini, ya, bukan yang ini. Tapi karena ini uji normalitas residual, maka yang kita lakukan pengujian adalah residualnya, unstandardized residual ini. Pindahkan ke kanan. Pada bagian exact, pastikan asymptotic only seperti ini, ya. Klik continue. Pada bagian option, pastikan exclude yang ini diconteng. Klik continue. Test distributionnya hanya normal saja yang diconteng, yang ini. Klik OK. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu adalah 0,000. Artinya apa? Ya. Artinya data kita residualnya tidak normal. Karena kalau asymptotic signifikansi tutelnya di bawah 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Data kita tidak bisa dilakukan pengujian lebih lanjut kalau dia tidak normal. Nah, jadi tolong diingat baik-baik, hasil yang kita lihat adalah asymptotic signifikansi tutel yang ini. Kalau nilainya kurang dari 0,05, maka dia dikategorikan sebagai data yang tidak normal, ya. Jadi sekali lagi mohon dipahami ini, ya. Nah, kalau memang data ini tidak normal, residualnya tidak normal, kita coba lanjut lagi. Kita coba uji normalitas yang kedua, cara yang kedua. Namanya uji normalitas data. Nah, uji normalitas data, kita langsung saja klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, one sample key S, ya. Seperti yang tadi, kita klik. Kemudian unstandardized-nya pindahkan ke kiri. Masukkan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang ada dalam penelitian kamu. Yang ini, kita klik saja. Ya. Pindahkan ke kanan, klik OK. Nanti kelihatan, ya, nanti kelihatan seperti ini. Kita lihat langsung asymptotic signifikansi tutelnya. Di sini terlihat, ya, semuanya di bawah 0,05. Baik itu Dewan Komisaris Independen, ya, kemudian Dewan Komisaris yang menguasai praktik akuntansi, komite audit, maupun voluntary disclosure. Nah, kalau sudah seperti ini, datanya semua tidak normal, setiap variabel itu datanya tidak normal, maka kita sebut ini sebagai, ya, gejala normalitas yang gagal. Jadi gejala normalitas yang gagal, dan ini sifatnya sulit untuk diperbaiki. Sifatnya sulit untuk diperbaiki. Nah, maka langkahnya kalau memang ini sulit untuk diperbaiki, ya, pertama kita bisa memakai beberapa cara untuk memperbaikinya. Jadi kalau kamu baca bukunya Imam Ghazali, Profesor Jogianto,
ya, kemudian Profesor Singgi Santoso, Profesor Ferdinand, dan sebagainya, kamu akan mengetahui pada dasarnya ada 3 cara utama untuk memperbaiki data ini. Yang pertama, tambah jumlah datanya, tambah jumlah pengamatannya. Seringkali jumlah pengamatan yang sedikit menyebabkan data itu menjadi tidak normal, ya. Jadi kalau kamu lihat data saya cuma 68. Nah, mungkin kalau ditambah datanya dia akan menjadi normal. Nah, itu cara yang pertama. Ya, mungkin saya tahu kalian itu males ya. Kalian nggak mungkin mau tambah data. Maka cara yang kedua itu adalah melakukan transformasi. Ya, kita sebutnya itu ya melakukan transform lah, cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau transform ini nggak berhasil, ya kita lakukan outlier, cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara sebenarnya yang utama ketika kita mau memperbaiki normalitas data ataupun normalitas residual di dalam model, kita bilang model regresi data sekunder. Nah, kita coba cara yang pertama dulu. Nah, untuk melakukan transform, cara yang paling gampang ya, itu adalah dengan mengklik transform compute variable. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu dulu sebenarnya transformnya itu menggunakan cara apa. Jadi kita harus tahu dulu gejala data ini, masalah data ini di mana. Jadi nggak boleh kita langsung transform compute variable, nggak bisa. Maka langkah pertama kalau kita mau melakukan transform adalah mengidentifikasi dulu data ini penyakitnya apa sih, skewness-nya kemana, kecondongannya kemana, penyakitnya parah atau enggak. Kita gunakan transform model apa. Nah, ini yang akan kita lakukan. Maka langkah pertama adalah mengidentifikasi grafiknya. Jadi klik graphs, kemudian klik legacy dialog, kemudian klik histogram. Jadi graphs, legacy dialog, histogram. Nah, kita masukkan satu persatu variabelnya. Yang pertama kita masukkan dulu yang Dewan Komisaris Independen. Pindahkan ke kanan. Kemudian klik display normal curve. Ya. Kemudian klik OK. Tunggu bentar, nah nanti muncul seperti ini. Nah, ini kelihatan datanya. Kita lihat datanya ini sebenarnya condongnya kemana. Sekilas nggak kelihatan ya, tapi data ini kalau kita lihat dia lebih condong ke kiri, ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya kalau condong ke kiri ini kita pakai pengobatan yang seperti apa. Nah, di sini saya sudah sediakan, ya. Maka data yang ini tadi, ya, kalau kita lihat sekilas memang nggak kelihatan. Seakan-akan ini di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, sebaran datanya ini, ya, dia lebih menyebar ke kiri. Dia lebih menyebar ke kiri. Maka dari itu yang kita gunakan itu lebih kepada moderate positive skewness yang ini. Jadi kita akan gunakan moderate positive skewness. Jadi kita sudah tahu penyakit data ini ternyata moderate positive skewness. Pengobatannya transform dengan cara apa? Kita lihat. Ternyata kalau moderate positive skewness dia menggunakan SQRT. Ya, dia menggunakan SQRT seperti ini, ya. Nah, kita minimize lagi. Jadi untuk yang variabel pertama DKI kita gunakan SQRT. Kita tinggal klik transform compute variable. Kemudian target variabelnya diisi secara manual. Kita buatnya SQRT underscore DKI, harus menggunakan underscore ya. Nah, kemudian pada numeric expression pilih all, function groupnya pilih all, klik dulu di sini satu kali, pilih function groupnya all, kemudian pakai cari yang namanya SQRT. Kita cari pada bagian S ya. Nah, ini kita dapat, klik 2 kali, muncul seperti ini, klik lagi variabel DKI-nya seperti ini. Maka muncul seperti ini. Jangan diketik manual, ya. Kemudian klik OK. Nanti kalau sudah execute seperti ini artinya udah selesai. Nanti dia munculnya seperti ini, SQRT DKI-nya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk Dewan Komisaris yang menguasai accounting, ya, atau memiliki basic accounting yang DKA. Kita klik lagi graphs. Kita klik graphs. Pilih legacy dialog, kemudian histogram. Variabelnya kita ubah dari DKI menjadi DKA seperti ini, ya. Klik OK. Ini jangan lupa diconteng display normal curve-nya. Kemudian klik OK. Execute, nanti keluar seperti ini. Ini jelas, ya. Dia condong ke kiri, skewness-nya, kemiringannya. Maka kita lihat lagi.
Wah, dia masuk yang ini, masih sama, moderate positive skewness. Kita SQRT kan. Jadi kita masih sama, kita gunakan SQRT. Ya. Transform compute variable seperti yang pertama tadi. Kemudian diubah, ini hapus semua dulu, jangan di ini. Target variabelnya SQRT, kemudian DKA. Numeric expressionnya, klik satu kali, pilih all, klik dua kali SQRT, kemudian klik dua kali DKA. Seperti ini. Klik OK. Ya, execute artinya selesai. Kita lihat muncul dia variabel transformasinya. Kemudian langkah selanjutnya, kita lihat juga penyakit data untuk komite audit. Caranya masih sama, kita identifikasi dulu grabs, legacy dialog, kemudian histogram. DKA-nya ubah menjadi KA. Ini dicontek, jangan lupa, klik OK. Nah, ini juga sama, condongnya dia lebih condong ke kiri. Kalau kamu lihat sebaran datanya dia lebih ke kiri, yang bagian sini, ya. Kemudian kurvanya juga lebih ke kiri, maka ini hampir sama seperti yang tadi. Maka kalau kita lihat masalahnya moderate positive skewness. Pakai apa moderate positive skewness? Pakai SQRT. Sama. Kita ubah juga. Transform compute variable, hapus. Ya, saya cepat saja. SQRT, kemudian KA. Kemudian pada bagian ini, ya kita klik all, klik SQRT, kemudian klik variabelnya KA, klik OK. Execute, selesai, nanti keluar seperti ini. Lanjut lagi ke variabel terakhir, voluntary disclosure, grabs, histogram, ubah menjadi voluntary disclosure seperti ini. Kemudian klik OK, jangan lupa ini diconteng. Muncul, masih tetap sama, ya, kurvanya condong ke kiri, kemudian kurvanya tidak landai, tetapi mendatar, maka dia masuk ke dalam moderate positive skewness. Jangan sampai nanti kamu salah ya, kamu mengira itu adalah substansial. Kamu nanti mengiranya itu adalah substansial, tapi lihat baik-baik di sini, ya. Ini nggak tegak lurus, ini nggak tegak lurus. Antara sisi kiri dan sisi kanannya hampir sama. Artinya kurvanya atau kurvanya hampir sejajar. Maka ini kita namakan moderate positive skewness, bukan substansial. Jadi ini lebih ke moderate, ya. Jadi perbedaan kecondongan kiri dan kanan itu tidak ekstrim. Kita juga tetap pakai SQRT. Kita pakai SQRT transform compute variable. Saya cepat saja. SQRT, kemudian voluntary disclosure, ini hapus. All, SQRT, kemudian voluntary disclosure, klik OK. Execute, selesai. Oke, artinya semuanya sudah kita transform, ya. Nah, kalau sudah kita transform seperti ini, maka langkah kedua yang kita lakukan itu adalah melakukan pengujian ulang. Ya, pengujian ulang. Maka untuk pengujian ulang kita perlu mencari residualnya lagi kalau dia normalitas residual. Jadi kalau untuk pengujian ulang kita perlu melakukan uji normalitas residual. Jadi caranya analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih linear. Variabel-variabel sebelumnya yang kita masukkan pindahkan dulu, buang ya, pindahkan ke kiri. Masukkan variabel yang sudah ditransformkan, dependennya, kemudian independennya. Pada bagian save, dicontek unstandarized-nya, klik continue, klik OK. Close, hasilnya tidak usah dilihat. Nanti kelihatan seperti ini, residual 2 ya. Nah, setelah kelihatan residual 2 seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan uji normalitasnya. Jadi uji normalitas atas residual kedua, yang merupakan residual dari data yang sudah kita transformasikan, yang ini ya. Caranya tetap sama, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Pindahkan semuanya, kita nggak pakai yang ini. Masukkan saja yang unstandarized kedua. Tolong diingat di sini ada dua unstandarized residual. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pakai yang paling bawah, bukan yang tengah. Pakai yang paling bawah, ini yang paling akhir. Ini yang residual kedua. Pindahkan ke kanan. Kemudian kita klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat nilai dari asymptotic signifikansi totalnya dia berubah jauh. Tadinya kan di bawah 0,05, tidak normal.
Sekarang kalau kita lihat, ternyata dia berhasil normal dengan cara transformasi ini. Ya, jadi dengan cara transformasi ini ternyata dia tetap bisa normal. Jadi kita bisa gunakan SQRT ini tadi. Ya, menggunakan transformasi. Nah, kalau misalkan masih tetap tidak normal setelah ditransformasi, maka ada langkah kedua yang bisa kita lakukan, yakni pengujian outlier. Saya akan buat tutorialnya ya di video berikutnya.